Sahabat Ayu, pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Ini bukan kewenangan kami, silakan ke kantor sebelah. Kalimatnya sopan, tapi dampaknya melelahkan. Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode keempat ini, kita akan membahas pengalaman yang sangat sering dialami masyarakat. Pelayan publik yang terpecah-pecah. Dan mengapa integrasi layanan menjadi kunci transformasi digital pemerintah. Kita dengarkan cerita warga tentang negara yang terasa terpecah-pecah. Pagi itu, Bu Lina mengurus akta kelahiran anaknya. Ia datang ke kantor A, diminta surat dari kantor B. Dari kantor B, ia diarahkan lagi ke kantor C untuk melengkapi satu syarat tambahan. Bu Lina tidak mengeluh keras, ia hanya bertanya dalam hati, apakah negara ini benar-benar satu? Bagi Bu Lina, urusan kelahiran anak bukan urusan 3 instansi. Itu satu peristiwa hidup. Namun, negara memecahnya menjadi beberapa pintu. Mari kita analisis bagaimana logika birokrasi versus logika warga. Sahabat Ayu, disinilah perbedaan besar antara cara negara bekerja dan cara warga menjalani hidup. Negara bekerja berdasarkan struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan batas administratif. Sementara warga hidup berdasarkan peristiwa, kebutuhan, dan momen penting dalam hidup mereka. Ketika pelayan publik didesain mengikuti struktur birokrasi, warga dipaksa menyesuaikan diri dengan negara. Padahal dalam pelayanan modern seharusnya negaralah yang menyesuaikan diri dengan warganya. Kita lihat dari sisi aparatur. Pak Arief adalah pejabat di salah satu instansi. Ia sering mendengar keluhan masyarakat tentang pelayanan yang berbelit. Namun di internal, Pak Arief menghadapi tantangan lain. Sistem yang berbeda, data yang tidak terhubung, dan target kinerja yang terpisah. Setiap instansi dinilai dari capaian masing-masing, bukan dari pengalaman warga secara keseluruhan. Akibatnya, kolaborasi lintas instansi sering terasa sebagai tambahan beban, bukan bagian dari tugas utama mereka. Inilah yang sering disebut sebagai ego sektoral. Bukan karena niat buruk, melainkan karena desain sistem yang memisahkan. Mari kita analisis bagaimana integrasi sebagai perubahan dari paradigma. Sahabat Ayu, integrasi layanan bukan sekedar menyambungkan sistem. Integrasi adalah perubahan cara pandang.
Pendekatan lama bertanya, ini kewenangan siapa? Sedangkan pendekatan baru akan bertanya, apa yang dibutuhkan warga untuk menyelesaikan urusannya. Inilah yang melahirkan konsep pelayanan berbasis peristiwa hidup, life event based service. Negara tidak lagi memaksa warganya untuk berkeliling, tetapi mengkoordinasikan dirinya sendiri di belakang layar. Bagi warga yang terlihat hanyalah satu pintu, satu alur, satu pengalaman yang masuk akal. Kita lihat dari sisi kebijakan. Mengapa integrasi tidak mudah? Integrasi sulit karena dia menuntut berbagi data, menyelaraskan proses, dan melepas sebagian, hanya sebagian, ego kelembagaan. Integrasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, aturan yang memaksa untuk berkolaborasi, dan sistem penilaian kinerja yang juga berubah. Tanpa itu, integrasi akan selalu berhenti menjadi wacana. Namun, pada saat integrasi berhasil, dampaknya langsung terasa oleh warga. Sahabat Ayu, warga tidak pernah bangun pagi dengan niat, hari ini saya akan berurusan dengan 3 instansi. Mereka hanya ingin satu hal, urusannya selesai. Bagi warga, negara itu satu, bukan kumpulan kantor yang terpisah. Maka pertanyaan pentingnya bukanlah sudah berapa banyak instansi yang kita bangun sistemnya, tetapi sudah sejauh mana negara hadir sebagai satu kesatuan bagi warganya. Di episode terakhir, kita akan melihat contoh nyata dan peta jalan transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Saya Diah Natalisa dan ini adalah episode keempat dari miniseri Transformasi Pelayanan Publik di Era Digital. Sampai jumpa di episode terakhir, sahabat Ayu.